Langsung ya teman-teman, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Langsung ke itunya aja, Kak. Ya, sistem saraf bekerja sama dengan sistem endokrin untuk mengatur pelepasan hormon berdasarkan pengaruh dari lingkungan seperti cahaya. Sistem pencernaan bertugas melakukan perkembangan ovarium, pembentukan kuning telur. Sedangkan sistem sirkulasi mengangkut hormon serta nutrisi ke organ reproduksi. Keseimbangan sistem imun dan homeostasis juga penting untuk menjaga kondisi tubuh ayam. Tetapi dalam keadaan optimal selama proses reproduksi berlangsung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kai Hanun. Silahkan. Ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Pemberian cahaya selama 24 jam, terutama pada malam hari, dapat meningkatkan konsumsi pakan sehingga berpengaruh terhadap bobot badan terhadap bobot badan. Warna cahaya lampu indukan hijau memberikan bobot badan broiler yang lebih tinggi dibandingkan dengan warna cahaya lampu merah. Pemberian cahaya selama 24 jam akan meningkatkan konsumsi pakan, akan tetapi terjadinya pemborosan energi bagi ayam, sehingga berpengaruh negatif terhadap kenaikan bobot ayam. Penimbunan lemak yang pada akhirnya pembentukan tulang menjadi tidak sempurna. Hal tersebut adalah yang mempengaruhi ayam peternakan A lebih rendah dari ayam peternakan B. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Fitria. Perbedaan umur ayam petelur. Keterlambatan ayam peternakan A disebabkan oleh berat badan yang di bawah standar dan atau kegagalan menjalankan program fotostimulasi yang efektif pada masa polet. Jika ayam terlalu kurus, tubuhnya akan menunda sinyal hormonal untuk reproduksi karena cadangan energi dianggap tidak cukup untuk menopang produksi telur. Selain itu, jika durasi cahaya tidak ditingkatkan sesuai program, misalnya kurang lebih 14 jam per hari, stimulasi hormonal untuk kematangan seksual akan tertunda, menyebabkan ayam peternakan A belum bertelur di umur 18 minggu. Dengan demikian, kunci optimalisasi umur pertama bertelur terletak pada pengendalian nutrisi untuk mencapai bobot target dan manipulasi cahaya yang terencana. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia Setiawan. Silakan. Interaksi antar sisa hormon pada ayam dan pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur telur pada ayam. Interaksi antara sistem saraf dan sistem hormonal pada ayam berperan penting dalam mengatur proses reproduksi, terutama dalam menentukan umur dewasa kelamin atau umur pertama bertelur. Gambar hilang. Sorry, ini nggak ada ininya loh. Lukas. Lukas, gambarnya, Kas. Ulang ya teman-teman. Interaksi antar sistem syaraf, hormonal pada ayam dan pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Interaksi
antara sistem hormon dan telur. Sistem syaraf pusat, khususnya bagian hipotalamus, menerima rangsangan dari lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kondisi tubuh ayam. Faktor lingkungan, nutrisi, dan stres juga mempengaruhi keseimbangan hormonal ini. Kekurangan nutrisi atau stres berlebihan dapat menekan sekresi hormon reproduksi sehingga menunda kematangan seksual. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Roja. Silakan. Langsung aja teman-teman. Kesimpulannya reproduksi interaksi hormon progesteron dan sistem syaraf yang dipengaruhi cahaya, pencahayaan, nutrisi, dan manajemen yang tepat mempercepat kematangan seksual dan meningkatkan produksi telur. Sedangkan cahaya berlebihan dan pertumbuhan cepat dapat menimbulkan gangguan Lukas. Dapat menimbulkan gangguan seperti asites. Perbedaan umur bertelur dipengaruhi oleh pencapaian bobot badan ideal dan manajemen kulit yang berbeda. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa ditanyakan? Jika tidak ada, aku tutup ya. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan untuk studi kasus yang kedua mengenai pengaruh pencahayaan terhadap pertumbuhan dan reproduksi ayam petelur. Next. Untuk anggotanya sama seperti tadi. Next. Oke. Untuk sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi akan dijelaskan oleh Mbak Dania. Silahkan. Sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi. Yang pertama itu ada sistem syaraf, nervous system. Ini adalah penerima stimulus awal seperti yang dijelaskan dalam teks. Cahaya diterima oleh organ sensoris, mata atau retina, syaraf optik, nervi optikus kemudian mengirimkan sinyal ini bukan hanya untuk penglihatan tetapi juga ke bagian otak yang disebut hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai jembatan virtual antara sistem syaraf dan sistem hormonal. Next. Oke, untuk poin kedua dibacakan oleh Mas Dido dan poin ketiga oleh Asri. Silakan Mas Dido terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya ada sistem endokrin hormonal. Ini adalah sistem lulusan ketika hipotalamus menerima sinyal cahaya yang cukup
dalam hal durasi atau panjang hari, ia akan melepaskan gonadotropin relaxing hormone GnRH. GnRH kemudian merangsang kelenjar pituitari di bawah otak untuk melepaskan dua hormon kunci ke dalam aliran darah, follicle stimulating hormone FSH, merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel bakal kuning telur. Di dalam ovarium, luteinizing hormone LH memicu ovulasi, melepaskan kuning telur yang matang dan merangsang produksi hormon lainnya. Oke, poin ketiga silakan Mbak Asri. Ya, yang ketiga itu ada sistem reproduksi atau reproduksi sistem. Ini adalah organ terkait ovarium yang dirangsang oleh dan LH mulai mematangkan folikel dan memproduksi hormon seksnya sendiri atau terutama estrogen. Estrogen inilah yang memicu perkembangan seluruh ovidak atau saluran telur dan menyebabkan perubahan fisik yang terkait dengan kedewasaan seksual atau piel dan jengger memerah, tulang panggul melebar. Next. Wah, sinyal. Oke. Untuk alasan bobot berat badan peternakan A lebih rendah akan dijelaskan oleh Mbak Kinan, silakan. Alasan bobot badan ayam peternak A lebih rendah. Ayam di peternakan A, 8 jam cahaya memiliki bobot badan lebih rendah 1.500 gram dibandingkan peternakan B, 12 jam cahaya dengan 1.650 gram pada umur 16 minggu. Penyebab utamanya adalah perbedaan waktu untuk aktivitas makan dan metabolisme. Teks konteks menyatakan cahaya mengatur ritme harian terkait dengan pemberian pakan dan pencernaan. Peternakan B, 12 jam cahaya. Ayam memiliki hari yang lebih panjang, ini memberi mereka lebih banyak waktu untuk aktif, bergerak, mencari pakan, dan minum. Peningkatan durasi aktivitas ini secara langsung berkorelasi dengan peningkatan konsumsi pakan atau feed intake. Peternakan A 8 jam cahaya, ayam memiliki hari yang lebih pendek, waktu mereka untuk makan dan minum lebih terbatas, yang kemungkinan besar mengakibatkan konsumsi pakan harian yang lebih rendah. Dengan asupan nutrisi yang lebih tinggi, ayam di peternakan B memiliki lebih banyak bahan bakar, energi dan protein yang tersedia untuk pertumbuhan badan sebelum mereka mulai mengalihkannya untuk produksi telur. Next. Oke, silakan Mbak Saskia. Oke, alasan perbedaan umur mulai bertelur. Peternak A 8 jam cahaya, durasi 8 jam cahaya dianggap sebagai sinyal musim dingin atau hari yang pendek. Durasi yang singkat ini secara aktif menghambat pelepasan GnRH oleh hipotalamus. Tanpa pemicu hormonal ini, ovarium dan oviduk tetap dalam keadaan tidak aktif dan belum berkembang. Ayam-ayam ini tidak akan mulai bertelur sampai durasi pencahayaan ditingkatkan misalnya menjadi 14-16 jam per hari. Untuk peternak B itu 12 jam cahaya, dengan durasi 12 jam cahaya itu sudah cukup panjang untuk dianggap oleh sistem fisiologi ayam sebagai sinyal musim semi atau musim panas, hari yang panjang. Sinyal ini merangsang hipotalamus untuk memulai seluruh rangkaian hormonal yang dijelaskan pada poin 1. Akibatnya, sistem reproduksi mereka aktif dan matang pada tepat waktu. Terima kasih. Oke, next. Silakan Mbak Zahara sendiri. Interaksi sistem syaraf, hormonal, dan pengaruhnya terhadap dewasa kelamin. Interaksi ini adalah inti dari manajemen ayam petelur dan dapat diringkas sebagai berikut. Stimulus, keluar cahaya, masuk ke mata ayam. Sistem syaraf, nervi optikus, atau syaraf optik tidak hanya mengirimkan gambar visual, tetapi juga mengirimkan informasi tentang durasi cahaya ke hipotalamus di otak. Sistem endokrin itu sebagai jembatan dan kurir. Jika hipotalamus mendeteksi durasi cahaya yang cukup panjang, misalnya kurang dari 12 jam,
ia akan melepaskan GNRH. GNRH memberi sinyal pada kelenjar pituitari untuk melepaskan FSH dan LH ke dalam darah. Sistem reproduksi itu sebagai respon, FSH dan LH memberitahu ovarium untuk mulai mematangkan folikel atau kuning telur. Folikel yang berkembang melepaskan estrogen. Efek dewasa kelamin. Estrogen adalah hormon yang bertanggung jawab atas kedewasaan seksual. Hormon ini menyebabkan perkembangan pesat oviduk, tempat putih telur dan gerabang dibentuk, perubahan fisik, pembesaran jengger, pelebaran tulang panggul, sinyal ke hati untuk memproduksi komponen kuning telur. Baik, selanjutnya. Kemudian untuk kesimpulan, umur dewasa kelamin, umur pertama bertelur pada ayam sepenuhnya dikendalikan oleh interaksi ini. Peternak dapat memanipulasi kapan ayam mulai bertelur dengan mengontrol stimulus cahaya. Peternakan B selama 12 jam cahaya. Stimulus cahaya yang diberikan cukup untuk mengaktifkan jalur syaraf hormonal ini, sehingga ayam matang secara seksual pada umur 18 minggu. Kemudian untuk peternakan A, 8 jam cahaya. Stimulus cahaya yang diberikan tidak cukup. Jalur ini tetap nonaktif sehingga proses pematangan seksual tertunda. Belum terjadi pada umur 18 minggu. Untuk pemaparan dari kelompok kami untuk studi kasus yang kedua cukup sekian. Adakah yang ingin menanggapi? Jika tidak ada yang menanggapi, saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.